Anak kosan harus hati-hati karena ini gue dapat kiriman cerita menyeramkan yang terjadi sama anak kosan. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Cerita ini dikirim oleh Alda. Di tahun 2010, Alda ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Jawa Tengah. Karena Alda berasal dari Bekasi, dia pun memutuskan buat ngekos di sana. Alda dapatlah tuh satu kosan yang gak terlalu jauh dari fakultasnya. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menit. Kosannya itu terdiri dari 2 lantai dan total ada 20 kamar. Alda tinggal di kamar kosan di lantai 1 di kamar nomor 7. Penghuni kosan itu kebanyakan senior dan yang maba mahasiswa baru itu cuma 3 orang. Alda dan 2 orang temannya yang lain. Nah, beruntungnya adalah anak-anak mahasiswa baru ini bertiga, dia itu dapat kamar di lantai 1 semua. Jadinya antar mahasiswa baru ini cukup dekat. Walaupun sebenarnya Alda masih ngerasa agak takut sama senior-seniornya yang lain. Sebulan 2 bulan awal nggak pernah ada apa-apa. Nah, di bulan ketiga nih, Alda mulai mendapatkan gangguan. Di bulan ketiga ini, udah beberapa malam, Alda itu selalu ngedenger kalau di kamar atasnya, tepat di kamar atasnya, itu kayak ada orang yang lompat-lompat. Dan itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Di situ Alda itu mikir, oh, ini jangan-jangan kakak senior yang di atas lagi olahraga kali ya, lagi workout. Dan karena itu jam 8 malam, jadinya Alda nggak terlalu masalah. Suara itu terus terdengar selama 4 hari. Setelah lewat 4 hari, suara itu udah nggak ada lagi. Tapi di minggu depannya, tepat di malam Jumat, Alda ini mendapatkan gangguan yang ngebuat dia itu harus pindah dari kosan itu. Jadi di malam Jumat ketika Alda ini lagi main handphone, saat itu jam 9 malam, tiba-tiba Alda ini ngedenger lagi suara lompat-lompat di atas kamarnya. Tapi kali ini suara lompatannya itu jauh lebih kenceng, kayak memaksa ataupun emang sengaja ngegangguin si Alda. Di situ Alda ini ngedumel, ngapain sih orang ya lompat-lompat jam segini? Tapi setelah Alda ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia itu ngedenger di langit-langitnya kamarnya dia, itu ada suara yang jawab. Keganggu ya? Aduh, anjir merinding gua. Itu suara bener-bener jelas banget dan arahnya dari atas. Ngedenger suara itu, Alda itu tiba-tiba langsung merinding badannya. Gue juga merinding tuh. Karena itu suara bener-bener kedengeran jelas. Dan di situ Alda ini ngerasa aneh. Lah, gue kan cuma ngedumel doang. Gak mungkin orang di atas ini bisa kedenger omelannya Alda. Di tengah-tengah merindingnya, Alda masih merhatiin langit-langitnya dia. Tiba-tiba dari langit-langit kamarnya, tepat di samping lampu, muncul wajah sesosok wanita. Jadi kayak nembus gitu tuh segini. Itu perempuan, wajahnya itu pucat, tapi rambutnya itu kayak agak-agak botak dan tipis-tipis gitu. Sosok wanita itu yang kelihatan kan cuma mukanya doang. Nah, itu sosok langsung nyengir, senyum ke arah Alda. Mungkin senyumannya itu kayak gini kali ya. Wajah itu muncul kurang lebih selama 3-5 detik. Terus wajah itu balik lagi ke atas, menghilang. Di situ, aduh anjir merinding gue. Di situ Alda langsung lari ke kamar temennya yang sama-sama maba sambil nangis-nangis. Temennya yang didatengin sama Alda ya panik juga dong. Kenapa ini kok temennya nangis-nangis kayak gitu? Badannya juga menggigil parah. Ditanyain gak mau cerita, cuma nangis doang. Akhirnya temennya ini manggil-manggil penghuni kosan yang lain. Akhirnya pada datang semua, pada nenangin Alda di situ. Setelah Alda tenang, Alda ini dipaksa buat cerita. Diceritain lah semuanya. Dan kata para penghuni kosan, terutama yang di lantai 2, kamar yang berada tepat di atas Alda itu dari beberapa tahun yang lalu kosong. Dari mereka awal ngekos di situ, dari masuk kuliah, nggak pernah ada yang ngisi kamar itu. Akhirnya Alda pun memutuskan buat pindah dari kosan itu. Ayo yang kamar kos di samping, di atas, dan di bawahnya kosong, hati-hati ya. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak cerita-cerita horor yang gua upload. Cerita-cerita di sana jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. Kalau lu ngaku lu pecinta horor, harus banget mampir ke sana. YouTube gua Jody Aditya. Lu bisa langsung search aja di YouTube atau klik linknya ada di bio gua. Didatengin nenek yang udah meninggoy gara-gara susuk. Wah, asli ini serem banget cuy. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja.
Kayaknya udah cukup lama ya gue nggak bacain cerita-cerita horor kiriman kalian. Nih, gue dapet kiriman cerita horor yang menurut gue lumayan serem. Yang ngirim ini namanya Rani. Di tahun 2005, neneknya Rani yang pada saat itu umurnya 70 tahun, itu tiba-tiba aja sakit. Sakitnya ini bisa dibilang cukup parah, ngebuat neneknya itu cuma bisa tiduran aja tuh di kasur. Ya karena sakitnya ini cukup parah, akhirnya semua cucu-cucunya anak-anak ya pada ngumpul di rumah neneknya itu. Sang nenek ditidurin di sebuah kasur yang udah dipindahin ke ruangan tengah. Jadi semua cucu dan anak-anaknya bisa jagain. Kalau siang hari ya biasa-biasa aja, neneknya cuma lemes-lemes aja gitu. Tapi kalau udah malam, neneknya ini pasti teriak-teriak, bilang kalau ada yang dateng, ada yang dateng. Setiap malam tuh berhari-hari kayak gitu terus. Neneknya selalu teriak-teriak ada yang dateng sambil nunjuk-nunjuk. Ngebikin semua anak dan juga cucu-cucunya itu pada tegang dan ketakutan, termasuk Rani. Entah di malam keberapa, kayaknya katanya di malam kelima, neneknya itu kembali teriak di jam 11 malam. Ya kalau kalian belum tahu, gue itu punya channel YouTube. Isinya ya cerita-cerita horor juga, sama kayak gini. Abis dengerin cerita ini, mampir-mampir ke YouTube gue ya. Oke, lanjut. Di malam kelima ini, neneknya itu teriak-teriaknya kayak gini nih. Ada yang datang, hitam, besar, bersayap. Nusuk-nusuk kaki nenek, sakit. Di situ neneknya ngomong kayak gitu sambil nahan-nahan kesakitan di bagian kakinya dan teriak-teriak minta tolong lah pokoknya. Sekitar jam 1 malam, neneknya meninggoy. Keesokan harinya, neneknya pun dimandiin, disolatin, terus dikuburin. Nah, ketika malam harinya kan ada pengajian ya. Setelah pengajian selesai, semua anak dan juga cucu-cucunya masih pada di situ. Istirahat dulu. Entah jam berapa ketika tengah malam gitu, tiba-tiba kelima anaknya, semuanya, neneknya itu punya 5 orang anak, termasuk ibunya Rani. Nah ini kelima anaknya yang lagi pada tidur semua pokoknya, itu tiba-tiba teriak bareng-bareng. Jadi mereka itu semuanya lagi pada tidur, tiba-tiba kelima anaknya ini pada teriak bareng-bareng langsung pada bangun. Mereka berlima ini bilang kalau mereka itu didatengin sama ibu mereka, si neneknya Rani ini. Sang nenek itu datang dengan cara merangkak, nyeret tubuhnya dengan kaki yang udah putus, penuh dengan darah. Nah di belakang nenek itu ada sosok yang persis seperti yang diomongin sama sang nenek. Sosok hitam besar bersayap dan megang sesuatu yang udah penuh dengan darah. Kayaknya sih itu pisau besar yang digunakan buat memotong kaki nenek. Neneknya itu sambil merangkak bilang kayak gini. Tolong ibu, tolong cabutin susuk di kaki ibu. Kelima anaknya mimpi hal yang sama di waktu yang sama. Ibunya itu minta tolong buat diambilin susuk yang ada di kakinya. Aduh, merinding gue tuh. Di situ semuanya pada nangis bareng-bareng, pada bingung. Ini dibongkar lagi apa enggak nih makamnya? Karena mereka nggak bisa memutuskan, akhirnya manggil ustadz. Diceritain dan ustadz itu ngomong, jangan dibongkar. Kemungkinan itu adalah jin yang menyamar sebagai ibu dan bikin kita itu percaya supaya ngelakuin hal yang ya dilarang. Setelah diskusi akhirnya diputuskanlah nggak dibongkar makamnya. Tapi setiap hari itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu pasti adalah yang didatengin sama sosok neneknya ini. Sosok itu selalu datang dengan keadaan kaki yang parah banget, dengan sosok yang sama, yang hitam besar bersayap, dan selalu minta tolong buat dikeluarin susuk di kakinya. Entah berapa lama seperti itu, kayaknya sekitar 1 minggu, dan akhirnya sosok itu pun udah nggak datang lagi ke mimpi. Ayo, di sini siapa yang udah pasang susuk atau ada niatan buat pasang susuk? Jangan pernah deh. Itu dilarang agama. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang udah gua upload. Di sana ceritanya jauh lebih panjang, lebih detail, lebih menyeramkan, dan pokoknya lu pasti suka kalau dengerin cerita horor di sana. YouTube gua, Jody Aditya. Langsung caw ke sana.